اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياك في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وشفاعة عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة الظاهرة باطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Ila qawlihi radhiyallahu anna wa ankum. Wa qul Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Melanjutkan dari kajian Bidayatul Hidayah, masih penjelasan tentang bab adab berwudu. Setelah membasuh kedua telapak tangan, dan disunnahkan di setiap basuhan dengan hitungan ganjil 3 kali basuhan. Kemudian membasuh wajah yang diiringi dengan itu niat berwudu. Jadi ketika kita berwudu, saat air mengalir di wajah, nah di situ hati berniat. Ya, jadi berbarengan air mengalir di wajah, hati berniat, niatnya niat berwudu. Nawaitu taharata lis-shalah, atau niatnya nawaitu al-wudu. Nah, jadi hatinya berniat saat air mengalir di wajah, dan itu harus berbarengan. Ya. Kalau wudu saat air mengalir di wajah tanpa ada niat, maka tidak sah. Atau setelah membasahi wajah baru hatinya berniat, juga tidak dianggap. Atau niat terlebih dahulu, baru setelah itu membasahi wajah, juga tidak dianggap. Ya. Yang dibetulkan antara pekerjaan dengan niat untuk ibadah wudu berbarengan. Kapan itu momennya? Saat air mengalir di wajah ketika ibadah wudu. Disitulah hati berniat untuk mengangkat hadas kecil, maksudnya taharah lis-shalah. Kemudian saat berkumur-kumur, di antara adab dan sunnah wudu yang harus kita jaga. Ya. Kan kumur-kumur di antara sunnah berwudu. Juga disunnahkan saat berkumur
3 kali kumur-kumur ya, 3 kali masukkan air ke dalam mulut. Bagi yang tidak berpuasa, berkumur-kumurnya sampai ke kerongkongan ya. Kemudian mengeluarkan air kumur-kumur tersebut. Tidak terkecuali yang berpuasa dimakruhkan. Setelah selesai dari kumur-kumur di dalam hati, kalau wudhunya di dalam kamar mandi, maka baca doanya di dalam hati. Tapi kalau dia berwudhunya di luar kamar mandi, seperti memang disiapkan di rumahnya tempat untuk berwudhu ya, di luar kamar mandi, maka boleh melafazkan doa dengan suara. Tamam. Apa doa setelah kita berkumur-kumur? Diajarkan di sini doanya sebagai berikut. Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, tolong aku untuk selalu bisa membaca kitabmu, yakni Al-Quran. Karena doa ini sangat membantu bagi orang-orang yang malas membaca Al-Quran. Orang-orang beriman tidak boleh dalam satu hari luput tidak membaca Al-Quran. Jadi kita harus punya hizib. Hizib itu wiritan dalam sehari itu membaca Al-Quran di luar sholat. Ya, di luar sholat. Walaupun sedikit, yang penting continue. Tetapkan waktu yang sekiranya tidak terganggu dengan di waktu tersebut, khusus untuk baca Al-Quran. Sehari selembar, 10 hari dapat 1 juz ya, atau setengah lembar, 20 hari dapat 1 juz. Jangan kosong sama sekali, sehari tidak ada bacaan di rumahnya Al-Quran. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran oleh penghuninya, itu di alam malaikat itu melihat rumah itu indah, bercahaya. Seperti kita penduduk bumi di malam hari melihat langit itu dipenuhi dengan bintang indah. Ketika cuaca bagus, indah melihat langit itu yang gemerlap bintang. Perumpamaan rumah dari alam malaikat, penduduk langit melihat bumi itu ya, seperti kita melihat langit gemerlap bintang. Bintang itu cahaya kecil itu, tapi cantik melihatnya. Subhanallah. Rumah yang di dalamnya dikumandangkan bacaan Al-Quran, para malaikat penghuni langit melihat rumah itu seperti kita melihat indahnya langit dipenuhi bintang. Artinya kalau di dalam rumah kita tidak membaca Al-Quran, gelap rumah itu. Rumah yang di dalamnya tidak dibaca Al-Quran tidak ada beda dengan kuburan. Rumahnya gelap, penghuninya dikatakan mayat hidup. Dia bernafas, dia hidup, tapi dikatakan mati. Kenapa? Karena tidak di rumah itu dibacakan Al-Quran. Penghuninya tidak membaca Al-Quran. Nah, perumpamaan rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran, tidak dibacakan Al-Quran, atau penghuninya membaca Al-Quran, ya kayak kuburan. Kuburan gak ada orang yang baca Al-Quran. Beda kalau seandainya lagi tahzi, lagi ziarah atau apa, baru memandangkan Al-Quran. Selain itu tidak ada yang baca Al-Quran. Udah kuburannya nggak ada Al-Quran bacaan, penghuninya, nah itu penghuni kuburan itu ada yang baca Quran, ada yang baca Quran. Jadi itulah rumah yang tidak di dalamnya dikumandangkan bacaan Al-Quran. Nah, saat kita berwudu, setiap kali kita berwudu, memohon kita kepada Allah dengan ini doa.
Ya Allah, mudahkanlah, tolong untuk aku selalu bisa membaca kitab-Mu, Al-Quran yang dimaksudkan kitab Allah. Bilang Nabi SAW, sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi. Seperti besi itu berkarat. Maka bertanya sahabat, apa obatnya supaya tidak hati kita berkarat ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, obatnya membaca Al-Quran. Jika ingin hati kita tidak karatan, maka jangan tidak membaca Al-Quran. Dengan adabnya baca Al-Quran, berwudu, menghadap kiblat, berupaya, berusaha untuk memahami, membacanya dengan tadabbur, bacanya dengan adab, dan memuliakan itu Al-Quran, memahami itu Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita, kalamullah, ya. Komunikasi kita dengan Allah sedang berlangsung. Nah itu memahami, nah itu tadabbur. Baru nanti berusaha memahami isi daripada apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Kemudian timbul permohonan saat membaca dan memahami artinya. Allah memudahkan untuk mengamalkan. Itu apa namanya, timbulnya satu harapan. Tidak peduli sedikit banyak yang dibaca, walaupun sedikit tapi diresepin artinya. Nabi kita Muhammad kadang membaca Bismillah aja sampai diulang beliau 20 kali, riwayat 21 kali. Saking mentadabburi, menikmati bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak tadi baca Ratibul Atas, beliau membaca Bismillahnya berapa kali itu? Wala haula wala quwwata, 10 kali itu Bismillah. Habisnya Bismillahirrahmanirrahim lagi berapa? 3 kali. Karena di setiap Al-Quran ayat-ayatnya itu memiliki rahasia sir, ya, mengulangi dari bacaan Al-Quran. Jangan pernah jenuh, harus hatam sekali nggak puas, tambah lagi, nanti hatam lagi 30 juz, ulang lagi. Jangan pernah berhenti, karena itu yang kita baca akan menjadi lentera di dalam kubur, ya. Kuburan itu gelap, apalagi ketika malam tiba tambah gelap. Tapi orang yang waktu hidupnya selalu membaca Al-Quran, maka kuburannya akan menjadi terang. Allah berikan pemahaman kita untuk selalu bisa membaca, insya Allah. Jadi khususkan waktu bagi dirimu, untuk dirimu sendiri, guna mendapatkan kemuliaan atas dirimu, berkah daripada Al-Quran, ya. Baca itu Al-Quran. Khususkan waktu dalam satu hari. Katakan pada jiwamu, katakan pada dirimu, tidak akan berlalu dalam 1 kali 24 jam sedang mulutku, lisanku tidak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, ya. Di luar sholat, kalau di sholat ya baca isinya Al-Quran, Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, surah dalam Al-Quran. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah di luar daripada ibadah sholat. Memang ada waktu khusus yang kamu jadikan di situ untuk membaca Al-Quran. Jadi setelah kumur-kumur 3 kali, ini doanya yang diajarkan. Pertama, agar mendapatkan bantuan dari Allah, senantiasa diberi kemudahan
bisa membaca Al-Quran. Orang yang mudah membaca Al-Quran itu orang yang mendapat perhatian dari Allah. Jadi kasihan kalau diri kita ini tidak membaca Al-Quran, menunjukkan sedikit demi sedikit adanya retakan hubungan antara dia dengan Allah. Ya, Allah menjauhkan diri, bukan Allah menjauhkan, tapi kita yang menjauhkan diri kita darinya dengan kita tidak membaca kalam Allah. Wathabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah, dan banyak berzikir mengingatmu. Jadi kalau di dalam kamar mandi bacanya di hati, tapi kalau di luar kamar mandi boleh dilafalkan, juga boleh di dalam hati. Mantapkan aku di dunia dan di akhirat dengan ucapan yang mantap. Apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di masa hidup dia meminta pertolongan Allah, selalu dalam keadaan la ilaha illallah senantiasa ada pada dirinya. Di saat meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa kalimat tersebut, la ilaha illallah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa la ilaha illallah tempatnya di surga. Man mata ala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah masuk surga. Allah rizkikan kepada kita hal tersebut, kemuliaan tersebut, insyaallah. Berbanyak zikir, penting dibaca saja. Nanti lama-lama apa yang kau meminta di dalam doamu itu mesti dikabulkan sama Allah. Ya, entah sehari itu, besok, ke depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Pokoknya selama kamu masih hidup dengan permintaan kamu, maka dikabulkan sama Allah. Sehingga waktumu penuh dengan bacaan Al-Quran, lisanmu penuh dengan zikir kepada Allah. Tidak lagi dulu lisannya ngomongin orang, karena dia setiap berwudu baca ini doa, diganti sama Allah. Yang dulunya suka ngomongin orang, sekarang udah berubah dia, karena permintaannya dia sendiri ketika habis kumur waktu berwudu baca ini doa, diganti sama Allah. Selalu berzikir, tidak lagi dia ngomongin orang. Thumma khudh ghurfatan li anfika wastanshik biha thalathan. Selanjutnya masukkanlah atau dihirup air secukupnya ke lubang hidungmu untuk istinsyak, membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung sebanyak 3 kali. Ya, semua aktivitas ibadah wudu 3 kali itu disunnahkan. Membasuh 3 kali. Masukkan air, menghirup. Nah, ini disedot, bukan juga sedotannya terlalu kencang ya, nanti sakit kepalanya. Sekiranya air itu waktu dia hirup di hidungnya, nanti berhenti di tengah-tengah batang hidung. Kali pertama dikeluarkan dengan tangan kiri, masuknya dengan tangan kanan. Itu namanya istinsyak. Nah, hirupan yang pertama, sedotan air masuk itu istinsyak yang pertama, keluarkan dengan tangan kiri, tapi dihembuskan lubang sebelah kanan. Nanti yang kedua kali istinsyak pakai tangan kiri juga, dihembuskan di lubang sebelah kiri. Yang ketiga istinsyak baru dua-duanya. Paham sampai di situ? Ya, dan itu dilakukan 3 kali. Menghirup air itu namanya istinsyak. Wastinthar fi ma fil anfi min rutubatin. Wa qul fil istinsyak Allahumma alihni raihatal jannah wa anta aliram.
Adapun doa yang diajarkan ketika istinsyak saat memasukkan air ke dalam hidung, banyak orang kalau basuh hidung saat berwudu itu diambil air ditempelin di sini aja gitu ya. Ambil air gitu maksudnya. Bukan tangannya, jarinya yang masuk ke dalam hidung, tapi airnya dihirup oleh hidung, disedot oleh hidung. Jadi banyak ini. Nah, hirupnya itu jangan terlalu kuat, nanti tembus ke tenggorokan, puyeng kepalanya. Kira-kira saja. Habis itu baru dikeluarkan dengan tangan kiri, dan mengeluarkannya itu pakai tangan kiri. Itu namanya istinsyar. Istinthar. Istinsyar memasukkan. Nah, saat memasukkan, baca doa yang diajarkan ini. Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ciumkan aroma surga. Ya, minta sama Allah mencium aroma surga. Aroma surga itu tercium sebelum orang itu, penghuni surga itu, sampai ke dalam surga itu 500 tahun perjalanan sudah kecium bau aroma surga. Wanginya Masya Allah udah bisa dicium, bilang Nabi. Padahal untuk sampai ke surga itu 500 tahun lagi, tapi aromanya udah kecium. Apa enggak tambah rindu? Nah, yang bisa mencium itu ya calon penghuni surga. Sebaliknya begitu juga, bau gosong aroma yang menyengat daripada siksa neraka tercium juga oleh hidung orang-orang yang sudah di dalam ketetapan Allah min ahlin nar. Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Ya, jadi ketika orang penghuni surga sudah diberikan Allah wangi aroma surga itu, padahal mau sampai ke pintu surga masih lama 500 tahun, tapi sudah diciumkan sama Allah. Ya, beberapa hadis juga Nabi SAW menyebutkan tidak akan bisa mencium bau surga yang jarak dari tempat itu ke surga masih 500 tahun perjalanan. Siapa? Orang yang memiliki sifat sombong. Ya. Orang yang di dalam hatinya tertanam sifat takabur. Siapa lagi? Wanita yang sengaja mempertontonkan auratnya. Dia tidak akan bisa, jangankan bilang Nabi, masuk dalam surga, nyium bau surga tidak diizinkan. Yang jaraknya itu perjalanan kada antara dia dengan surga. Seorang wanita yang menggunakan pakaian telanjang, maksudnya dia menutupi warna kulitnya dengan kain yang digunakan, tapi bentuk tubuhnya ketara, kelihatan. Dua golongan ini kata Nabi tidak akan Allah kasih bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Hati-hati. Yang pertama sifat sombong, suka nyepelein orang, merasa dirinya paling baik, paling benar, paling dan terus itu sombong. Wanita yang menggunakan pakaian tapi dikatakan telanjang, kainnya itu hanya menutupi warna kulit tapi tidak menutupi lekuk tubuhnya, itu namanya telanjang. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dua golongan ini, sinfani lam arahuma, dua golongan yang belum pernah aku dapati, kata Nabi. Yang pertama orang yang punya sifat sombong, yang kedua nisaun kasiyat ariyat ma'ilan milat, wanita yang telanjang tapi menggunakan pakaian
membuat yang melihat dari lekuk tubuhnya kaum laki-laki tergiur, terfitnah. Nah, ini tak nyium, jangankan masuk, nyium aromanya juga. Jadi saat kita membasuh ini hidung, doa yang dibaca ini, ya Allah, berilah aku aroma dengan aroma surga dan engkau ridho kepadaku. Ya. Puncak dari kebahagiaan seorang hamba adalah mendapat ridho Allah. Dan puncak kebahagiaan anak adalah mendapat ridho orang tua. Serta puncak kebahagiaan seorang istri manakala suaminya meridhoinya. Ahli ibadah, taat, tapi kata Nabi ketika suaminya tidak ridho, tidak masuk surga. Padahal waktu masih hidup ibadah, ahli taat ibadah, malam dia ibadah, siang dia puasa. Ini wanita, taatnya banyak, kuat ibadahnya. Tapi tetap kata Nabi, kalau suaminya tidak ridho, tidak dia masuk surga. Makanya puncak kebahagiaan istri, ridho suami. Puncak kebahagiaan anak, ridho orang tua. Dan puncak kebahagiaan semua orang yang beriman daripada hamba Allah, ridhonya Allah. Ridhonya Allah, ini semua berkaitan. Tidak bisa ente kita mau dikecualikan, dipisahkan. Ridhonya Allah, bahagianya setiap hamba. Itu puncak kebahagiaan seorang manusia, hamba Allah, ridho Allah, dapat ridho Allah. Puncak bahagianya anak, ridho, dapat ridho orang tuanya. Puncak kebahagiaan istri ketika suaminya ridho. Tamam. Sekarang kalau ditanya, ridho Allah ada di ridho orang tua. Ini tidak bisa dipisahkan. Cara mendapatkan ridho Allah, dapatkan ridho orang tua bagi anak. Cara mendapatkan ridho Allah bagi seorang istri, dapatkan ridho suaminya. Maka Allah akan meridhoinya. Ketika didapatkan 3 unsur ini, maka dia perfect, sempurna bagi seorang hamba Allah. Penghambaannya kepada Allah sempurna, penghambaannya kepada Allah melalui kedua orang tua sempurna, penghambaannya kepada Allah melalui suami pun sempurna. La ilaha illallah. Allah berikan pemahaman insyaallah. Dan ketika kita mengeluarkan air dari hidung, ada juga doa yang diajarkan. Wa a'udzubika, ayat atau Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Allahumma a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aroma api neraka dan tempat kembali yang buruk. Nah, ya, jadi membasuh tangan, memasukkan air ke dalam hidung. Doanya minta supaya dikasih aroma surga. Saat mengeluarkan air dari hidung, minta perlindungan kepada Allah dari aroma gosongnya neraka. Paham sampai di situ ya? Thumma khudh ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'i tasrihil jabha ila muntaha ma yuqbilu min adh-dhagan fitul wa min al-udhuni ila al-udhun fil arab.
Kemudian ambillah air secukupnya, jangan sampai mubadzir. Ya, maksudnya ambil air saat kita berwudu itu secukupnya. Contoh ketika kita menyalakan keran air untuk berwudu, jangan difulkan. Nah, jangan dikecilkan aja airnya, dikecilin. Supaya airnya tidak banyak terbuang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu sifatnya syaitan. Jadi orang yang suka mubadzir dalam segala hal ya, atau perkara, berarti dia bisa dikategorikan saudara syaitan. Minasil Quran. Kalau tidak mau dibilang saudaranya syaitan, ya jangan sampai berlaku mubadzir. Masukin air ke dalam hidung, kan cukup sedikit, dipakainya dua telapak tangan, nah itu mubadzir. Nah, ya. Membasuh muka, membuka kerannya kecil aja bisa terkumpul air di dua telapak tangan, dibukanya gede-gede, bubar semua, ada mubadzir. Kalau air yang kamu gunakan milik orang lain malah haram jadi hukumnya. Ya. Kalau kamu sendiri yang punya itu air, makruh hukumnya. Paham sampai situ? Ya. Kemudian ambillah air secukupnya untuk membasuh wajah. Ya, membasuh wajah 3 kali juga. Dan gunakanlah untuk membasuhnya secara memanjang, dimulai dari dahi hingga ke dagu. Jadi wajah di dalam basuhan wudu ada ukuran panjang, ada ukuran lebar. Dalam hal ini lebar lebih panjang dari panjang. Ukuran lebar lebih panjang dari ukuran panjang. Dan dalam ukuran itu ada panjang, ada lebar. Nah, untuk panjangnya, untuk lebarnya wajah pada basuhan wudu itu ukurannya lebih panjang dari ukuran panjang itu sendiri. Panjangnya dari tempat rambut tumbuh sampai ke ujung dagu. Ya, dari tempat tumbuh rambut sampai ke ujung dagu, laki atau perempuan. Kadang kalau di dahi orang tuh ada rambutnya kayak apa namanya itu, tumbuhnya di dahi, jambul kayak gitu. Tapi rambut tumbuhnya di dahi. Itu rambut masuk dari bagian wajah. Nah, di ujung rambut, misalnya di sini tempat tumbuh rambut, ya disitulah awal mulai ukuran panjangnya wajah. Sampai ke dagu. Nah, sampai ke dagu. Kira-kira berapa panjang nih dagu sama ini? Ini namanya panjang. Ya, lebarnya dari telinga, ujung daun telinga ke ujung daun telinga, itu lebarnya. Tapi dalam ukuran wajah, lebar itu lebih panjang dari ukuran panjang itu sendiri. Kalau dari ujung sini ke dagu, misalnya 25 cm, maka ukurlah lebar lebih panjang daripada ukuran panjang. Wa ausilil ma ila mawdi'it tahdhif wa huwa ma ya'tadun nisa tanhiyatas sya'ri anhu wa huwa ma bainar ra'sil udhuni ila zawiyatal jabin. A'ni ma yaqa' fi minhu fi jabahatil wajah. Usahakan agar air bisa merata ke seluruh bagian wajah. Inilah yang juga biasa dilakukan kaum wanita untuk menjaga rambut.
yaitu antara ujung telinga hingga sudut dahi. Nah, ini kebanyakan kadang-kadang bagi wanita yang tidak paham, pas dia mau wudhu tuh ada bagian rambut yang tumbuh di wajah itu ditariknya ke belakang telinga. Misalnya rambutnya di sini, ini masuk wajah, panjang kan rambut perempuan panjang. Saat dia menundukkan wajahnya untuk berwudu, rambutnya jatuh, tariknya di belakang telinga gini, nah ditariknya gitu. Yang ditariknya ini itu rambut tumbuh di wajah, itu masuk ke bagian wajah. Saat ditariknya ke belakang telinga, otomatis nggak basah itu, mestinya harus basah. Kenapa? Karena itu bagian dari wajah. Yang di dalam perhatikan saat kalian berwudu, kadang ditarik ke belakang telinga itu kan biasa seperti itu. Kok tahu Habib? Ya kan saya punya perempuan di rumah, tahu. Saya melihat istri saya wudu, anak saya perempuan berwudu. Jadi ketika itu kedapatan, kita jelaskan, nah kalau ini bagian dari wajah maka harus basah, nggak boleh kena. Nanti kamu juga seperti itu di rumah. Ya, jangan kamu tahu cara wudhu tapi tidak kamu perhatikan keluargamu berwudhu, apalagi kalau perempuan. Jadi biarkan rambut yang tumbuh yang masuk ke dalam wajah itu wajib untuk basah. Nah, kecuali kalau kamu menundukkan perempuan itu wajahnya, rambut yang di kepala yang dari ubun-ubun jatuh ke depan mukanya, iya boleh disingkap ke belakang karena bukan dari bagian wajah. Ya. Yang sering kali kita dapetin ditaruh di belakang telinga, ternyata itu rambut bagian dari wajah yang mesti wajib basah, akhirnya nggak basah, wudunya kagak sah. Dia mengira sudah berwudu padahal belum, akhirnya dia sholat tanpa wudu, sholatnya lah tidak sah. Nah, ini karena kurang perhatian dari ibadah wudunya. A'ni ma yaga minhum fi jabhatil wajah aw awsilil ma ila manabitish syu'uril arba' al-hajibain wasy'aribain wal ahdabi wal idharain wa huma ma yuwaziyanil udhayn minal mubtada'. Air juga mesti menembus ke kulit kepala bagian depan. Sepasang alis. Itu alis kan tumbuh di mana tuh? Aja, berarti alis termasuk bagian dari saat wudu harus basah. Kemudian jambang. Nah, jambang itu di mana jambang? Ini jambang. Ya. Nah, itu bagian wajah bukan? Maka saat wudu harus basah. Luar dalamnya harus basah. Bulu-bulu mata dan ujung pelipis mata. Nah, bulu mata, ujung pelipis mata. Nah, ujung pelipis matanya ini ada rambutnya. Ini bagian dari wajah semua. Mau dia tebal, tetap harus basah sampai ke dalam-dalam, sampai ke pori-porinya. Ya, pengecualiannya nanti cuma di jenggot. Ya, di jenggot. Kalau tebal, zahirnya aja yang wajib basah. Tapi kalau batinnya sunnah di celah-celai, di sela-selai, pakai air, pakai jari-jari. Kalau jenggot tebal. Kalau jenggotnya tipis, zahir batin harus basah, harus sampai air kepadanya bagi pemilik jenggot tebal. Kumis begitu juga, ada kumis harus basah kumisnya. Mau kumisnya tebal atau kumisnya tipis. Rambut itu di wajah ini ada 20 ya, disebutkan
ada 20 rambut yang tumbuh di wajah. Semuanya itu wajib dibasahi saat berwudu, membasuh muka. Wa yajibu isalul ma' ila manabitis sya'ri. Wa yajibu isalul ma' ila manabiti sya'ari minal lahya al-khafifah dunal kathifah. Air juga harus menembus ke bagian dasar jenggot, maksudnya ke pori-porinya kulit, bagi jenggot yang tipis, tidak untuk jenggot yang tebal. Gimana membedakannya jenggot tipis sama jenggot tebal? Kalau dari jarak 1,5 meter, kurang lebih 1,5 meter, orang bisa melihat kulit dagunya. Kan jenggot kan tumbuhnya di dagu. Kalau dari jarak kurang lebih 1,5 meter itu, yang melihat orang berjenggot ini dagunya kelihatan, kulit dagunya kelihatan, itu dihukumi jenggotnya tipis. Tapi kalau dari jarak tersebut kulit dagunya tidak kelihatan, maka dihukumi jenggotnya tebal, 1,5 meter kurang lebih. Ya. Alwi punya jenggot, nah ini juga punya jenggot. Ya. Dari jarak ente ridho sama itu, kelihatan tidak ridho kulit jenggotnya itu? Kulitnya kelihatan di jenggotnya kulitnya, itu tipis kalau kelihatan berarti. Awi siapa Ehsan Awi di belakangmu, kelihatan tidak kulitnya itu dari jarak segitu? Kelihatan, berarti tipis. Nah kalau tipis harus basah semua jenggotnya itu, dalam sama bagian luar. Ya, kalau jenggotnya tebal itu patokannya kulitnya nggak kelihatan dari jarak orang berbicara. Jarak orang berbicara itu face to face itu ya kurang lebih 1,5 meter. Ya. Waqul inda ghuslil wajh, dan setelah membasuh wajah baca doa, atau saat membasuh wajah ya. Kan pertama niat berbarengan tuh, niat saat air mengalir, niat wudu. Setelah selesai dari niat, baca doanya. Ini doa yang diajarkan. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuh awliyaik, wa la tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuh a'daik. Ya Allah, cerahkanlah, putihkanlah wajahku dengan cahayamu pada hari ketika engkau memberikan cahaya atau mencerahkan wajah kekasih-kekasihmu. Jadi para aulia, para walinya Allah di atas muka bumi, para kekasih-kekasihnya Allah, itu pada hari kiamat wajahnya cerah, bersih, bersinar. Yang suram, gelap, itu wajah musuh-musuh Allah. Ya, kita ini meminta kepada Allah secara tidak kita sadari maknanya, agar kita ini di hari kiamat bukan termasuk musuhnya Allah, tapi menjadi, lebih tepatnya, kekasih Allah, yang dicintai Allah. Nah, orang setiap berwudu minta dia dengan doa ini, minta kepada Allah. Bayangkan ini kalau di luar ibadah sunnah, cuma wudunya sehari 5 kali saat mau sholat fardu wajib saja, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari 5 kali dia wudu. Berarti sehari itu 5 kali dia memohon kepada Allah supaya wajahnya, ini saat basuh wajah ya, diberikan cahaya sama Allah pada hari kiamat. Bukan di dunia nih. Kalau di dunia mah kita ngelihatnya secara
cara mata manusia saja. Ente kulit ente hitam, wajah ente hitam, ya udah orang lihat ente hitam. Tapi bukan di situ. Efeknya tuh nanti di hari kiamat. Ya. Orang yang selalu minta kepada Allah untuk wajahnya dengan doa ini saat berwudu, pada hari kiamat nanti wajahnya akan bercahaya. Nah, disitulah tampak kalau hamba ini termasuk kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Tapi yang gelap mukanya, walaupun di dunianya kinclong, sampai ke Korea operasi plastik wajah, hidung pesek dibuat mancung, kulit gelap dijadikannya putih, glowing, ya, pakailah make up glowing, bercahaya. Ada itu alat muka untuk bercahaya, bikin cahaya, ya, bikin glowing muka itu. Ada kayak apa, cairan apa itu, boleh saja di sini gitu. Oh, hidungnya itu yang kena itu langsung memancarkan, ya. Meski di dunia bercahaya, tapi di sisi Allah nanti di akhirat gelap. Kenapa? Karena dia musuhnya Allah. Allah jauhkan itu dari kita. Ya, disinilah letaknya kita memohon dan meminta saat berwudu. Doa membasuh wajah itu apa? Ini. Bilang Allah dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka, siapa? Orang-orang beriman. Pada hari itu, maksudnya hari kiamat, nadhirah, memancarkan cahaya. Orang-orang yang beriman. Ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang zatnya Allah. Jadi nanti di hari kiamat itu ahlul jannah bisa melihat sosok Allah Tuhan kita. Ya. Banyak hadis sahih yang meriwayatkan di hari orang memandang wajah Allah, bilang sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah? Nah, dikatakan Nabi, bisa kalian memandang itu bulan purnama? Apakah kalian memandang bulan purnama itu rebut-rebutan saking ramenya pengen melihat? Enggak. Maka seperti itulah penghuni surga di dalam surga Aden melihat zatnya Allah seperti itu. Adapun riwayat hadis yang mengatakan zat Allah itu dilapis, ditutup dengan perumpamaan kain sutrah, ya, sehingga manusia tidak langsung melihat zatnya Allah, tapi melihat, ya, wajahnya Allah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu cuma didapatkan dan diperuntukkan orang-orang ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Nabi kita Muhammad. Jadikan kita termasuk insyaallah. Jadi orang-orang yang wajahnya bercahaya pada hari kiamat, mereka melihat wajah Tuhannya, ya, di dalam surga. Siapa orang-orang ini? Ciri-cirinya yang bagaimana di hari kiamat wajahnya itu bercahaya, bisa memandang Allah, melihat Allah. Ayat sebelumnya itu yang menentukan. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Tidak sama sekali. Orang-orang yang menginginkan dunia. Kalla, apa ayatnya? Sebelumnya itu. Astagfirullah. Surat, ada aplikasi Al-Quran, buka surat Al-Qiyamah, coba buka Al-Qiyamah. Kalla la yuridul ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuh yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuh yawma idhin kalla, apa itu? Dua ayat sebelumnya itulah. Orang yang
yang bisa melihat Allah, mendapatkan bercahaya wajahnya pada hari kiamat dan bisa melihat Allah. Apa? Surat Al-Qiyamah. Buka, coba buka. Surat Al-Qiyamah ayat 20, awal 20 apa? 20-an kalau salah. Kalla la yuridunal ajilah. Baca, cut suaranya. Apa bisik-bisik tuh? Kalla bal tuhibbunal Bal ajila. tuhibbunal ajila. Baca artinya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Itu tidak bakal bercahaya mukanya pada hari kiamat, tidak bisa melihat Allah. Terus Wa tadharunal akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. hayal sibuk sama urusan dunia, mati-matian ngejar dunia, ambisi amin dunia. Akhirat diabaikan, akhirat disepelekan, hukum Allah diremeh-remeh, dianggap gampang. Datang panggilan Allah, nantilah masih bisa, bentar lagi. Yang seperti itu mau wajahnya bercahaya, yang seperti itu mau melihat Allah, terusin ayatnya tuh. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang Tuhannya. Tapi syarat yang kedua di atas ayat sebelum, dua ayat sebelumnya itu tidak ada pada diri orang ini. Pengen bercahaya wajahnya, pengen bisa memandang Allah di dalam surga, jangan masuk ke kategori ayat yang dua ayat sebelumnya. Kalla la yuridunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ajilah itu dunia, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Akhirat mereka nomor dua kan. Kalau dua ini tidak ada pada kita, maka insya Allah wajah kita bercahaya dan di dalam surga melihat Allah. Dikasih pemahaman kayak gitu sama Allah, masih kadang banyak manusia sibuk dengan urusan dunianya, mengabaikan akhiratnya. Allah jauhkan itu dari kita insya Allah. Meminta kepada Allah wajahnya ketika dibasuh saat wudhu, ya ini doanya, ya, dicerahkan, ya, wajah tersebut. Wala tusawwid wajhi bi dhulumatika yauma taswaddu wujuh a'daik, dan janganlah ya Allah engkau gelapkan wajahku dengan kegelapan-kegelapanmu pada hari kelak ketika engkau menghitamkan wajah musuh-musuhmu. Wajah musuh-musuhmu. Siapa wajah musuh-musuh? Allah tulis ayatnya. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tuh, yang muram gelap lah. Wajah-wajah orang-orang kafir itu muram semua, gelap semua. Saat kita wudhu basuh wajah itu mintanya yang pertama tadi dari ayat sebelumnya, bukan ini ayat. Ya, bukan dari ini ayat. Jangan kita bersantai, merasa aman, nyaman, ya, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita saat kita masih hidup saat ini. Berapa banyak orang yang hidup beriman matinya kafir. Waliyadzubillah. Ya, tidakkah kita ngeh dan sadar faham akan hadis Nabi mengatakan pada hari kiamat itu mendekati hari, tanda-tanda akhir zaman itu tidak menutup kemungkinan pagi orang beriman, petang dia kafir, malam dia kafir, pagi dia beriman. Makanya orang yang mati dalam keadaan dijaga sama Allah di masa hidupnya dengan la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah, baru aman. Itu orang yang selamat. Artinya tidak menutup kemungkinan orang yang di masa hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, saat mau mati tidak bisa mengucapkan itu kalimat.
Nah, orang-orang kufur, orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah, taufik dari Allah, tidak di dalam ketetapan Allah dia beriman, hingga dia mati dalam keadaan membawa kekufuran, seperti itulah wajah mereka nanti dibilang Allah dalam Al-Quran. Apa? Ulangi ayatnya. Wa wujuhu yawma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tadunnu an yuf'ala biha faqirah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Menghindar kemana artinya? Mereka sudah melihat azab itu di depan mata pada hari kiamat, tidak bisa mereka menghindar. Mau lari kemana dia? Tim, apa ayatnya? Kalla idza balaghatit taraqi, tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Itulah kalau udah nyawa di kerongkongan, siapa yang bisa menyelamatkan? Mau lari kemana? Bahkan disitulah timbul keyakinan orang-orang, setiap orang, siapapun itu. Disinilah perpisahannya dengan dunia. Nah, saatnya udah tiba untuk menghadap yang menciptakan. Tidak bisa dia mencari alasan-alasan untuk menghindar dari hal tersebut. Baik. Terus waltaffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kaku udah, nggak bisa gerak lagi. Tuh yang lihat kadang jenazah tuh gimana kondisi jari-jari kakinya. Pernah mandikan mayat nggak? Lihat bagaimana kakinya antara kanan dan kiri betisnya keras semua. Karena jarinya keras, sudah nggak bisa bergerak, udah nggak bisa menghindar daripada, karena sudah sampai kerongkong. Mau lari kemana? Mau cari alasan apa? Nggak ada kesempatan. Bahkan mereka meyakini ini sudah waktunya tiba. Nah, kita semua bakal mendapati hal tersebut. Wallahu a'lam kapan. Tapi selagi Allah masih memberikan peluang dan kesempatan, ya jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nanti pengen mendapatkan muka bercahaya, melihat Allah, maka jangan di dalam hatimu, benakmu ambisi sama dunia. Udah dijelaskan tuh, ya. Allah udah jelaskan dalam Al-Quran. Jangan ambisi sama urusan dunia, apalagi mengabaikan urusan akhirat, diabaikan. Ini akhir zaman ini macam-macam keanehan sudah terlihat. Ya, jangan kita masuk kepada keanehan tersebut, artinya berkecimpung dengan yang aneh-aneh. Rugi kitanya. Anda kalau ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan, setelah tadi kita katakan, ambil waktu khusus untuk baca Al-Quran. Baca dari juz 20, juz 30 aja dulu dah. Ya, mulai dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Tadabburi itu artinya ulangi per ayatnya, ulangi. Ketika ada perkara-perkara akhirat, urusan surga, urusan neraka, ulangi itu ayat. Ulangi lagi. Ya, syukur-syukur di apa namanya, ada tafsirnya. Ulangi. Nah, nanti di situ baru Allah akan dengan sendirinya akan memberikan kamu terketuk kau punya hati. Baru nanti ayat-ayat yang lain. Al-Quran itu 30% hukum, 70% kisah isi Al-Quran itu. Tapi bukan dongeng, ya, nyata, yang real, yang sebelum, yang saat ini, dan yang akan datang. Kisah itu bahasanya para produser film itu kan dia membuat skenario dalam bentuk catatan, tulisan.
nanti begini, nanti begitu, nanti masa yang akan datang. Itu kan dongeng semua, rekayasa semua diatur, nggak real. Tapi apa yang ada dalam Al-Quran itu nyata. Kisah yang terdahulu memang pernah terjadi di masa itu. Bahkan ditemukan oleh beberapa sains di zaman kita saat ini. Cuma untuk membuktikan kebohongan Al-Quran. Seperti penemu tulang gajah yang ditunggangi oleh Abraha waktu ingin menghancurkan Mekah. Dalam analisa mereka itu tidak mungkin gajah bisa selamat hidup di padang pasir yang panas gurun. Mana ada gajah yang selamat? Itu secara logik. Tapi kan gajah Allah yang nyiptain, makhluknya dia. Mau Allah jadikan dia hidup di tengah api sekalipun bisa, kalau Allah berkehendak. Kun fayakun. Nah ketemu udah masuk Islam. Masuk Islam. Tak mungkin gajah hidup di padang. Onta masuk akal. Ini gajah gitu loh. Gajah tuh makannya rumput. Kalau di Afrika banyak gajah karena banyak juga penghijauan ketika datang dan perubahan musim. Coba di Arab sono, musimnya mana? Ada musim hujan, musim dingin, musim panas. Yang hidup ya memang di suhu tersebut seperti korma. Hijau penghijauan mana ada? Kalau ada air jatuh baru penghijauan hidup. Kalau Afrika memang gersang panas, tapi ada musim hujan. Makanya gajah banyak di sono. Lah di Arab, lah hujan jarang, malah hujan tuh enggak sekian tahun sekali atau setahun sekali pun itu jarang banget. Saya selama di Hadramut cuma mendapatin hujan besar itu 2 kali, 3 kali lah katakan, 2 atau 3 kali. Nah, selama di sono. Gajah mustahil memang dalam penelitian hidup di tempat seperti itu tidak mungkin. Lalu Abraham bawa gajah-gajah gede untuk gancurin Ka'bah. Akhirnya diteliti sama satu profesor dari Jerman atau dari mana itu, masuk Islam dia. Mungkin semua bagi Allah, pendongeng. Di Al-Quran kan seperti itu, yang terdahulu, yang saat ini dan yang akan datang. Kamu akan dapatkan itu dalam 1 juz dari awal surat Amma Yatasa'alun sampai akhir ayat, semua bakal. Nah disitulah kita akan merasakan tentram, nyaman, keindahan, kenikmatan, kenyamanan hatimu akan kamu dapatkan asal sungguh-sungguh. Kesungguhan kita itu yang menjadi ujian. Kalau sungguh-sungguhnya main-main, bukan betul-betul dalam baca Al-Quran, berupaya memahami Al-Quran, meresapi, menghayati, masuk jiwa ke dalam apa yang dibaca, maka Allah pun tidak akan memberikan kenikmatan, hanya sebatas membaca karena hilang kesungguhan atau tidak ada kesungguhan. Jadi tidak ada yang bisa menghindar kalau sudah di kerongkongan itu nyawa, kaki betis kanan sama bekaku, apalagi istilahnya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala shalla. Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Itu orang-orang kafir gitu dah keadaannya, ya. Bagi orang-orang muslim di antara kita yang menyerupai orang kafir, walaupun tidak dikatakan kecuali fasik, kembalilah, bertobatlah, benahi, perbaiki, ya. Jangan samakan diri kita dengan orang kufur. Bedanya mereka tidak mengimani Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabinya. Kalau kita mengimani, kadang keseharian orang-orang beriman tidak jauh beda dengan orang kafir. Makanya tidak dikatakan kufur tapi fasik, ya. Jika itu masih ada pada kita, perbaiki, benahi, kembali. Ya, kembali pada Allah. Ya, Allah berikan pemahaman kepada tandai, ya, ditandai yang punya kitab, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan Allah jadikan apa yang kita pelajari insya Allah bermanfaat, bawa berkah, kebaikan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. La